Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soleh soleha? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tanda baca. Nah, sekarang kita akan belajar tanda koma. Tanda koma biasanya digunakan dalam sebuah tulisan. 1. Penyebutan yang berturut-turut. Contohnya, gunung, sungai, dan hutan termasuk lingkungan alam. Nah, penggunaan tanda koma ini untuk memilah-milah antara tempat dengan tempat. Kemudian yang kedua, sebelum kata penghubung. Contoh kata penghubungnya tetapi, melainkan, sedangkan. Contoh kalimatnya, Akmal ingin berlibur ke gunung, tetapi Vira ingin berlibur ke pantai. Yang ketiga, di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Contohnya, jalan menuju desa tersebut belum dibangun. Jadi, penduduk kesulitan memasarkan hasil panennya. Yang keempat, sebelum atau sesudah kata seru. Oh, ya, wah, aduh, hai, dan kata yang dipakai sebagai kata sapaan seperti bu, dik, atau nak. Contohnya, wah, lingkungan industri di sini sudah sangat berkembang. 5. Di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Contohnya, saudara titik Abdullah, koma. Nah, itu pakai ada koma ya. Jalan Kayu Manis 3, 18, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta 13.13.0. Kemudian keenam, sebelum penulisan gelar akademik. Contohnya, Elitusyana, kemudian dituliskan gelar akademiknya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang tanda koma. Sekarang kita belajar tentang tanda titik. Hampir di setiap tulisan kita dapat melihat tanda titik. Sehingga tentu kita sudah mengenal tanda titik ini. Berikut adalah cara penggunaan tanda titik. 1. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat. Contohnya, lokasi SDIT An-Nazir adalah di Desa Kamasan. Kemudian, 2. Tanda titik digunakan untuk menulis bilangan ribuan. Contohnya, 250.000. Bisa dipahami ya? Kemudian 3. Tanda titik dipakai untuk mengakhiri singkatan yang belum resmi. Contohnya penulisan almarhum, ALM, untuk menyebut almarhum. 4. Tanda titik dipakai untuk membatasi singkatan pada gelar. Contohnya, sarjana pendidikan disingkat menjadi SPD. Nah, sekarang kita belajar tentang tanda tanya. Biasanya digunakan pada 1. Kalimat tanya, 2. Diletakkan pada akhir kalimat, 3. Pengganti tanda titik. Contohnya, siapa kepala sekolah SDIT An-Nazir? Nah, di belakangnya ada tanda tanya. Tidak usah pakai titik lagi. Dan tanda tanya biasanya disimpan pada akhir kalimat. Nah, kemudian ini tanda seru. Tanda seru biasanya digunakan untuk kalimat perintah atau ajakan. Contohnya,
Ayo rapihkan tempat tidurmu. Apalagi ya, masih banyak lagi loh yang lainnya. Hati-hati, dalamnya licin. Kemudian, ayo kita bantu teman kita untuk menyapu kelas. Bersihkan tempat tidurmu. Rapihkan tempat tidurmu. Ayo mandi. Nah, itu tanda seru, oke? Nah, untuk hari ini cukup sekian pelajarannya ya. Semoga kalian semua dapat mengerti. Semoga ilmu hari ini dapat bermanfaat dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.